Oke, bisa mulai Bu Dian, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Selamat pagi. Kalian apa kabar hari ini? Salam. Baik, Bu. Baik. Baik, Bu Guru. Baik, Bu Alhamdulillah. Guru. Tapi kok lemes sekali suaranya ya? Nah, mungkin kalian Puasa, Bu. karena puasa, iya betul. Bu Guru juga berpuasa. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberikan kesehatan sehingga bisa kita melanjutkan ibadah puasa sampai hari ini ya. Sebelum kita lanjut belajar, seperti biasa, mari kita berdoa. Dan Bu Guru minta yang pimpin doa hari ini, ayo ya, pimpin kita berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Yoyo sudah mimpin Sama-sama, Bu. Lanjutkan untuk pembicaraan materi kita yang kemarin pada waktu kalian belajar di rumah, yaitu yang daringnya kalian belajar tentang sumber energi. Nah, sekarang lanjutan dari sumber energi itu yang akan kita bicarakan. Ya? Tapi sebelumnya Bu Guru mau nanya dulu nih, masih ingat nggak sumber-sumber energi itu apa saja? Yang paling besar, sumber energi yang paling besar untuk bumi itu apa? Matahari, Bu. Wah, hebat Hari, ini. Itu tandanya Becky sudah belajar tadi malam ya. Jadi pelajaran yang tadi kemarin itu masih diingat betul. Terima kasih Jadi. Nah, jadi matahari adalah sumber energi yang paling besar untuk bumi. Nah, tetapi di samping itu ada juga sumber-sumber energi yang lain. Nah, tadi pagi Bu Guru datang ke sekolah naik motor. Motornya Bu Guru bisa nyampe sekolah harus pakai apa? Harus ada apanya? Ada bensinnya, bensin. bagus. Ada bensinnya. Tapi kalau lama-lama Bu Guru pakai motornya bensinnya habis nggak ya? Habis, Bu. Habis. Nah, oleh karena itu sekarang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, hari ini adalah energi alternatif. Nah, seperti apa energi alternatif? Bagaimana pemanfaatannya? Apa saja kelebihannya? Itu akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum lanjut, Bu Guru mau perlihatkan dulu. Ada satu benda yang yang nanti akan Bu Guru minta kita sama-sama untuk mengamatinya ya. Bentar, Bu Guru tayangkan dulu ya pada. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira ini apa? Kincir angin, Bu Kincir Guru. angin, Bu. Kincir angin itu, Bu Guru. Kincir angin, bagus. Ada yang pernah membuatnya nggak di rumah? Belum. Belum. Ada yang pernah lihat nggak? Pernah. Pernah lihat, Bu. Pernah lihat. Pernah buat juga. Ini kincirnya bisa bergerak kalau ada apanya ini? Angin. Ada Kalau angin. ada angin. Ada angin, kita bawa lari deh itu Bu Guru biar dapat anginnya. Iya. Nah, di sini di gambar ini kira-kira ada yang mau kalian tanyakan nggak? Misalnya tentang bahannya atau apa gitu? Bahan-bahannya dari apa ya Bu Guru kita buat kincir angin? Yang pertama apa sih bahannya? Yang kedua ada pertanyaan lain nggak? Bagaimana cara buatnya, Bu Guru? Wah, hebat gimana cara buatnya. Terima kasih. Nah, poin yang kedua inilah sekarang yang akan menjadi pokok dari pembahasan kita pada hari ini, yaitu gimana sih cara buatnya. Nah, di sini Bu Guru punya teksnya. Ini ada teks petunjuknya bagaimana cara membuat kincir dari kertas ya. Nah, di sini pada gambar ada 6 tahapan yang harus kalian lakukan nantinya agar kalian memiliki suatu produk yaitu berupa kincir dari
kertas ya. Nah, langkah yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan bahannya. Tadi ada yang bertanya apa sih bahannya? Kalau lihat dari gambarnya apa saja yang ada di sini bahannya? Kertas, Bu Guru. Lidi, Ada Tas, terus apa lagi? Karet. karet, Karet. Ada karet Ada gelas, tusuk. bagus. Terus? Lidi tuh. lidi. Iya, ada kayu. Ini bisa jadi dari kayu atau dari sumpit juga bisa ya. Harus menggunakan penggaris dan pensil untuk membuat garis. Buat jarak 8 cm. Kalian gunakan garisannya ya untuk mengukur jarak ini. Nanti sudah itu kita akan menarik garis tersebut sehingga membentuk persilangan. Tandai tengahnya sebagai titik pusat. Setelah itu gunting pada keempat garis. Nanti kalian garis itu baru digunting supaya bisa mendapatkan panjang yang sama atau jarak yang sama. Selanjutnya ujung-ujung kertas tadi ditempel dengan kuat. Gimana caranya? Pertemukan ujung guntingan yang tadi yang berada di titik sudut persegi, terus tekuk ujung guntingan itu ke arah tengah persegi dengan cara ditumpuk. Nah, kalian di sini pakai lem, dilem dan direkatkan. Kemudian potong kertas berbentuk lingkaran untuk menutup yang di tengah supaya tidak mudah lepas. Nah, itu ini ada langkah yang keempat, yaitu menempel potongan kertas yang bentuk lingkaran tadi pada bagian tengah kertas yang dilem tadi. Nanti selanjutnya masukin kawat yang tadi yang pada mutiara sintetis dan ditekuk dulu ujungnya agar ketika berputar kincir angin tidak lepas. Nah, ini nanti teksnya ini sudah Bu Guru persiapkan pada LKPD kalian karena itu yang akan menjadi panduan kalian untuk membuat kincir dari kertas ya. Nah, setelah dilubangi tengahnya, kertas lingkaran tadi menembus titik pusat yang ada di bawah dengan menggunakan dan masukin kawatnya menembus lubang pada titik pusat yang ada di bawah. Yang terakhir nanti pasangin kincir anginnya pada tusuk tempol yang tadi atau kayu yang tadi. Ikat kawatnya menggunakan karet gelang sehingga nanti kalian mendapatkan hasil yang maksimal dan kincirnya bisa berputar. Ada pertanyaan dulu tentang ini? Ada, Bu Guru. Kira-kira? Ya, apa tuh? Kenapa tak kita langsung buat, Bu Guru? Oh, Boleh iya. kita langsung buat kincirnya, Bu Guru. Oke, bagus. Sekarang Bu Guru, ini yang Bu Guru suka ya. Nah, jadi di LKPD ini, di LKPD yang pertama kalian harus buat ya. Nah, silahkan Bu Guru kasih waktu 20 menit untuk kalian bisa menyelesaikan. Karena Bu Guru lihat bahannya sudah kalian siapkan ya. Karena tadi malam Sudah, juga Bu Guru. WA kan untuk bawa beberapa perlengkapan yang akan kita pakai hari ini. Nah, nanti sesudah selesai, Bu Guru akan minta satu orang untuk nunjukin ke Bu Guru berhasil enggak, bisa berputar enggak baling-baling yang dibuat atau kincir yang dibuat. Nah, silahkan Bu Guru kasih waktu 20 menit. Sambil jalan mungkin ada yang mau kalian tanyakan tentang itu juga Bu Guru persilahkan. Saya, Bu Guru, mau nanya. Iya, silahkan. Mau tanya apa ini? Untuk motong kertasnya itu sama berapa ukurannya, Bu Guru? Bingung saya, Bu Guru. Oh iya, kalian bisa potong ukuran kertasnya itu 16 cm ya, ke semua sisinya itu 16 cm. Nanti gunting di setiap titik sudut itu sepanjang 8 cm. Ya. Apakah semua potongan kertas itu kita lubangi tengahnya, Bu Guru? Iya, nanti di tengahnya itu ditumpuk dulu, baru nanti ditutup pakai kertas yang berbentuk bundar, baru dilubangi ya, supaya Baik. bisa nembus nanti kawatnya. Baik, Bu Kalau Guru. nggak Tanya, Bu nanti Guru. nggak muter dong kincirnya.
Ya, Bu Guru. Oke. Boleh bertanya, Bu Guru? Boleh banget. Bisa tidak kita minta bantuan sama kakak kita? Boleh. Untuk Kalau mengguntingnya, misalnya nanti boleh kalian nggak? mau buat di rumah, itu boleh minta bantuan ke kakak, ke orang tua, atau siapa aja di rumah ya yang bisa bantu. Ya, Bisa disebutkan nggak apa salah satu bahan yang tadi dipakai untuk membuat kincir? Bisa Bu Guru. Apa itu? Bisa, Bu Guru. Kertas. Kertas, apa lagi? lidi, Lidi atau kayu ya, karet gelang, karet gelang, dan lain sebagainya. Bagus, terima kasih. ada kawat Nah, juga, Bu Guru. anak-anak sekalian, kayu, bambu, lidi itu merupakan salah satu sumber daya yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, ya. Nah, sekarang itu bahan-bahan yang kalian perlukan untuk membuat kincir. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya, kira-kira angin ini kan salah satu energi alternatif ya. Nah, apa sih manfaat angin sebagai energi alternatif? Ada yang coba mau menjelaskan ke Bu Guru? Saya Bisa, Bu Bu Guru. Ya, silakan. Coba apa? Marajal duluan Bu Guru. Oh, marajal, boleh. Ya, sebagai pemutar kincir untuk pembangkit tenaga listrik memanfaatkan angin, Bu Guru. Bagus sekali, sebagai sumber energi listrik. Hebat. Ada lagi mungkin yang mau berpendapat? Kalau misalnya tumbuhan, ada nggak manfaatnya angin? Penyerbukan Bu Guru. Bagus, membantu pada proses penyerbukan. Guru, Hmm, membantu mengeringkan baju juga bisa Bu Guru kalau besar angin. iya, betul sekali. Nah, sebagai sumber energi listrik barusan ya. Apalagi kira-kira manfaatnya? Menggerakkan perahu layar. Oh, bagus, membantu kerja dari kapal layar, bagus, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat yang lainnya ya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi nanti kalian bisa bekerja di rumah, menambah referensi kalian dengan membaca buku yang lain, mencari di internet dan lain sebagainya. Apa-apa saja yang merupakan manfaat dari energi alternatif, yang itu berupa angin, karena angin ini nggak bisa habis ya. Bahkan, nah, anak-anak sekalian, sekarang ada LKPD kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia yang sudah Bu Guru persiapkan untuk kita kerjakan bersama. Tugas kalian di sini yaitu caranya nanti ada petunjuk, di situ akan kalian baca, pahami. Selanjutnya kalian tulis cara untuk membuat kincir angin sesuai dengan petunjuk, tetapi menggunakan bahasa kalian sendiri. Menunjukkan hasilnya ke Bu Guru tentang ini, menceritakan cara membuat kincir dengan bahasa sendiri. Saya Bu Guru. Oke, silahkan. Bagus. Ayo, Hairul. Ya. Ayo. Tahapan Hermiani. membuat kincir kertas. 1. Kita menyiapkan alat dan bahan, yaitu kertas, gunting, lem, kawat, kayu, mutiara sintesis, dan karet gelang. 2. Kami garis tiap sudut dan gunting sepanjang 8 cm. Bagus. Yang ketiga, guntingan tadi kami lipat ke tengah agar merekat kuat, ditumpuk menggunakan lem, lalu tutupi tumpukan tersebut dengan menggunakan potongan kertas berbentuk bundar. 4.
Siapkan kawat dan masukkan mutiara sintesis sambil ditekuk. 5. Lubangi bagian tengah yang berbentuk lingkaran. Masukkan kawat. Yang keenam, terakhir pasang kincir pada kayu dan tusuk sempol. Ikat kawat menggunakan karet gelang. Luar biasa sekali. Nah, jadi ketika kita melaksanakan teks dari suatu petunjuk, maka yang harus diperhatikan adalah urutan langkahnya, ya. Jangan sampai nanti urutan langkah yang keempat justru berada di nomor yang pertama dan selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, tadi menurut Yadi ada beberapa benda yang menjadi bahan atau alat untuk membuat kincir kertas, yaitu ada kayu, ada bambu, ada kertas, kawat, stapler, dan lem. Nah, kesemua ini bisa kita dapatkan dalam sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang bisa dipergunakan oleh manusia untuk kehidupannya sehari-hari. Jadi, sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua, ya, berdasarkan sifat dan berdasarkan keberlanjutannya. Rasma? Ya, Bu. Rasma? Iya, bisa dibaca, Nak, ini? Bisa dilihat? Bisa. Bisa. Kalau bisa, boleh nggak Bu Guru minta tolong dibacakan apa itu sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya? Sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya yaitu alam yang bersumber dari makhluk hidup. Contohnya itu tumbuhan, Ya. hewan, mikro dan yaitu sumber daya alam yang bersumber dari benda mati. Contohnya itu air. Ya. Oke, bagus sekali. Nah, jadi itu sudah dibacakan sama Rasma tadi. Apa sih klasifikasi dari sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya? Tapi sumber daya alam, anak-anak sekalian, juga dibedakan menjadi dua lagi, yaitu berdasarkan keberlanjutannya. Ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Diperbaharui maksudnya adalah yang dapat dipakai berulang-ulang atau secara terus-menerus atau bisa tergantikan. Nomor yang kedua yang tidak dapat diperbaharui atau tidak dapat dipergunakan secara berulang-ulang. Nah, berarti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini bisa habis atau tidak? Bisa. Iya, bisa cepat habis. Makanya bagaimana caranya supaya nggak cepat habis? Boleh nggak kita pergunakan dengan semau-maunya? Tidak, Bu Guru, harus hemat. Ya, harus hemat ya. Oke. Sekarang kalian lihat ada gambar di sini. Nah, pada gambar ini orang ngapain ini? Apa kegiatannya? Membuat keranjang. Membuat keranjang, bagus. Nah, dalam membuat keranjang ini, apa yang dipergunakan? Bambu, bagus. Nah, di belakang sekolah juga banyak ya, ini ibu-ibu kita yang membuat keranjang menggunakan salah satu contoh berdaya alam, yaitu yang berupa Bambu. bambu. Nah, jadi di sekeliling kita ada banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Nah,
sini. Sekarang boleh kan Bu Guru minta apa saja sih sumber daya alam yang tadi berdasarkan sifatnya, berdasarkan lanjutannya, yang terdapat di sekitar kita yang dapat dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya tadi ada yang buat keranjang dari bambu dan lain sebagainya. Nah, coba Bu Guru kasih waktu kalian 5 menit untuk membuat ini. Boleh? Waktunya kurang 3 menit, Ibu. Oke. Ya, sudah cukup waktunya. Coba Rasma, Bu Guru minta bukan hasilnya. Terima kasih. Saya Ya. dari kelompok kami, Bu Guru. Ya. Alam yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar melakukan kegiatan ekonomi. Yang pertama tadi yang berasal dari tumbuhan, Ibu. Itu kan untuk keranjang. Kemudian ya, bisa beternak ayam petelur. Kemudian Bagus. alam yang berasal dari tanah itu untuk membuat perkara atau perkara. Iya, bagus sekali. Terima kasih Rasma atas hasil kerja dan presentasinya. Nah, anak-anak sekalian, nah itulah rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Kesimpulannya, nanti kalian bisa menuliskan di buku refleksi kalian apa saja kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang salah satunya di sini sudah Bu Guru tuliskan, yaitu teks petunjuk adalah teks yang berisi tentang cara atau alur menggunakan suatu benda. Nah, selanjutnya setelah ini karena pembelajaran sudah selesai, Bu Guru nanti akan memberikan teks kepada kalian, ya, teks informatif. Nanti kalian bisa jawab, yaitu nanti isinya adalah tentang materi 3 muatan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, nah, Bu Guru akhiri pembelajaran kita pada hari ini dan Bu Guru minta kepada salah seorang di antara kita untuk memimpin doa, ya. Siapa yang akan memimpin doa kita pada hari ini? Ketua kelas Hamdan, Bu Guru. Hamdan, yuk jangan ngantuk Hamdan. Mentang-mentang puasa, kita berdoa dulu ya. Kalian baru boleh Ya, Ibu. pulang. Tapi ingat, selalu jaga kesehatan, selalu penuhi protokol kesehatan karena kita masih berada di masa pandemi. Oke, silahkan Hamdan, pimpin kita berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita dalam belajar hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak sekalian atas kehadiran kalian. Silahkan tetap diingat apa tugasnya, dikerjakan ya, jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, Bu Guru akhiri, terima kasih sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap penuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.